Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta YouTube dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membahas soal tentang energi dan daya listrik bagian yang kedua. Terlebih dahulu saya berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembahasan saya ini dan juga bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain yang bermanfaat. Juga saya berdoa pada Allah SWT agar saya juga diberikan kesehatan sehingga tetap bisa berkarya untuk karya-karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Oke, saya lanjutkan. Sebelumnya mohon dukungannya. Silahkan tekan tombol like. Kemudian yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah silahkan tekan tombol lonceng ya. Dan jika video ini nanti bermanfaat, silahkan nanti di-share ke grup-grup yang pemirsa miliki. Baik, saya lanjut dengan memulai pembahasan yang pertama. Perhatikan gambar pemasangan rheostat berikut. Jika rheostat tersebut digeser sehingga nilai hambatannya bertambah, yang terjadi dengan lampu tersebut adalah titik-titik. Oke, akan saya bahas di halaman tersendiri di sini. Perhatikan gambar ini saya ganti dengan ilustrasinya seperti ini. Gambar itu sebenarnya mirip dengan dua buah hambatan. Dua buah hambatan atau dua buah lampu ya boleh. Ini. Nah, ini titik A, ini titik B. Ini adalah lampu 1 dengan R1 dengan hambatan 1. Ini lampu 2 dengan hambatan atau hambatan kedua. Ya. Maka dari gambar ini, yang pertama bahwa titik A terhubung langsung ke sumber tegangan tanpa didahului dengan sebuah hambatan. Titik B juga terhubung ke sumber tegangan tanpa didahului atau melewati sebuah hambatan. Sehingga ini adalah sebagai VAB. Dengan demikian, untuk berkaitan dengan lampu L1, apa yang terjadi jika L2 ini, lampu L2 ini hambatannya diubah-ubah, diperbesar tadi ya. Hambatan gesernya digeser sehingga hambatannya semakin besar. Maka kita lihat dayanya. P untuk L1 itu sama dengan VAB kuadrat dibagi R untuk L1. P untuk L2 adalah VAB kuadrat dibagi R untuk L2. Dengan demikian, untuk P untuk L1 dan P untuk L2 itu perubahan pada hambatan salah satunya tidak mempengaruhi daya pada lampu yang lain. Sebagai contoh di sini P untuk L1 ini adalah VAB kuadrat dibagi R untuk L1. Maka jika
R untuk L2 diubah, maka rumusan P untuk L1 akan tetap, yaitu sama dengan VAB kuadrat dibagi R untuk L1. Dengan demikian, maka perubahan hambatan pada L2, saya tulis perubahan hambatan pada lampu kedua atau L2 tidak mempengaruhi daya lampu L1. Artinya, nyala lampu L1 adalah tidak berubah. Nyala lampu tetap. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah jaringan lampu yang dipasang di rumah kita. Ya, kalau kita punya lampu di rumah kita punya banyak lampu di rumah ya yang dipasang. Satu dimatikan, lampu yang lain nyalanya tidak berubah. Ya. Bahkan yang satu ditambah lebih besar juga yang lain tidak berubah nyalanya. Ya. Ini seperti gambar pada soal nomor 1. Artinya lampu akan menyala tidak ada perubahan terang atau redupnya. Oke, jelas anak-anak? Sudah jelas para pemirsa? Saya lanjut. Oke. Soal yang kedua sekarang. Seseorang masak 1 kg air menggunakan kompor listrik dengan daya 1000 watt dari 25 derajat Celcius. Dari suhu 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah waktu yang dibutuhkan sampai air mendidih? Oke, kita tulis diketahui dulu. Diketahui. Yang pertama adalah massa air, 1 kg. Kemudian menggunakan kompor listrik dengan daya listrik pada kompor 1000 watt. Dari suhu air mula-mula 25 derajat Celcius. T0 25 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. C 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapakah waktu yang dibutuhkan sampai air mendidih? Air mendidih pada tekanan normal adalah saya sebut sebagai T1 sama dengan 100 derajat Celcius. Dari sini bisa diperoleh perubahan suhunya adalah delta T. Delta T adalah 100 dikurangi 25. Delta T adalah 75 derajat Celcius. Ini perubahan suhunya. Pertanyaannya adalah, berapakah waktu yang dibutuhkan sampai mendidih? Ditanyakan T, sampai mendidih. Nah, maka marilah kita bahas pertanyaan soal nomor 2.
yaitu menggunakan rumusan hukum kekekalan energi atau energi listrik dapat diubah menjadi kalor, bahwa W bisa berubah menjadi Q, yaitu P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Oke, P-nya tadi adalah daya listrik 1000 watt kalikan T sama dengan masanya 1 kilogram, 1 kilogram kali 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius kalikan 75 derajat Celcius. Tadi delta T sudah kita cari, sehingga T sama dengan 1 kilogram kali 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius kali 75 derajat Celcius dibagi 1000 watt. Di sini kita sederhanakan, saya coret, ini juga saya coret, sehingga tinggal waktunya adalah 1 kali 4. Ini kilogramnya saya coret dulu, kilogram saya coret, Celsiusnya saya coret, sehingga satuannya nanti tinggal Joule per watt. Saya tulis di sini 1 kali 42 kali 75 Joule dibagi 10 watt. Atau nama lainnya Joule per watt itu adalah sekon. Sama dengan 4,2 kali 75 sekon. Saya tulis di sini. Maka waktu yang dibutuhkan adalah sebesar 315 sekon. Atau sebesar, kalau jadikan menit adalah 315 dibagi 60. Ini jadikan menit. Yaitu 5,25 menit. Atau sama dengan 5 menit 0,25 menit itu 1/4 menit, berarti lebihnya 15 sekon. Oke, jelas para pemirsa? Saya kira bisa dipahami. Maka waktu yang dibutuhkan dalam pemanasan itu adalah 5 menit 15 sekon. Baik, saya lanjut pada soal yang ketiga. Seseorang membeli voucher listrik seharga Rp60.000 yang akan digunakan untuk menyalakan 2 buah lampu 5 watt selama 10 jam per hari, 3 lampu 10 watt selama 10 jam per hari, sebuah TV 100 watt menyala 5 jam per hari. Jika harga energi listrik setiap kWh adalah Rp1.500, berapakah harga listrik yang dibeli dapat digunakan? Berapa hari listrik yang dibeli dapat digunakan? Maaf. Oke, saya lanjut. Kita bahas sekarang. Kita tulis di sini diketahuinya. Diketahui. Yang pertama, voucher yang dibeli. Voucher. Voucher. Ya. Listrik sama dengan Rp60.000.
rupiah, ya, Rp ini ya. Kemudian digunakan untuk menyalakan 2 buah lampu. Bentar, saya menghitung yang dibeli ini berapa energinya. Harga 1 kWh, 1 kWh sama dengan Rp 1.500 rupiah. Berarti di sini energi yang dibeli sebesar harga voucher sama dengan harga voucher dibagi harga 1 kWh sama dengan 60.000 ya, dibagi 1.500 sama dengan 40 kWh. Ini adalah energi yang dibeli dengan menggunakan uang sebesar 60.000 rupiah. Yang pertama harus dihitung. Oke, saya lanjut. Sekarang penggunaan energi di rumah. Ya, saya buatkan menjadi biar mudah, saya buatkan sebuah tabel ya. Nah, di sini alat yang digunakan di rumah, ini alat, kemudian dayanya berapa, kemudian jumlahnya ada berapa, jumlah alat, kemudian di sini saya buat ini waktu nyala per hari, kemudian di sini energi yang digunakan per hari, energi yang digunakan setiap hari. Oke, saya kasih gini biar gampang ya. Yang pertama adalah lampu. Dayanya atau P adalah 5 watt. 5 watt. Jumlahnya ada 2. Waktu nyalanya dalam 1 hari 10 jam. Maka energinya yang digunakan dalam waktu 1 hari adalah ini T-nya ya. Ini T ya. Waktu. Maka energinya 5 kali 2 kali 10 sama dengan 100 watt jam. Yang pertama. Yang kedua, lampu juga. Lampu 10 watt. Menyala, jumlahnya ada 3. Waktu nyalanya setiap hari adalah 10 jam. Maka di sini 10 watt kali 3, jumlahnya ada 3, kali 10 jam. Sama dengan 300 watt jam. Kemudian yang ketiga adalah TV. Dengan daya 100 watt, jumlahnya 1, ada sebuah, nyalanya 5 jam dalam 1 hari. Maka di sini adalah 100 kali 1 kali 5, 500 watt jam. Oke, maka total penggunaannya dalam 1 hari adalah total penggunaan energi di rumah
di rumah ya dalam satu hari adalah ini di jumlah 100 watt jam ditambah 300 watt jam ditambah 500 watt jam sama dengan 900 watt jam. Ini penggunaannya dalam sehari per hari. Oke, sekarang tadi kita punya energi. Energi yang kita beli tadi adalah energi yang dibeli adalah sebesar 4 berapa tadi? Saya cek 40 kWh. 40 kWh atau sama dengan 40.000 WH. Maka saya kerjakan di sebelah sini. Ya. Energi yang dibeli dapat digunakan di rumah itu selama ya, energi yang dibeli selama energi yang dibeli dibagi energi setiap hari. Ini sama dengan 40.000 WH dibagi 900 WH sama dengan, ini saya coret up. Ini saya coret 2 ya, ini masih 400 dengan ini 400 dibagi 9. Ini WH-nya saya coret 400 dibagi 9 yaitu sebesar 44,4444 hari atau sama dengan kalau dihitung adalah kalau dibulatkan ini menjadi 45 hari pembulatan ini. Pembulatannya tidak turun karena 0,444 hari itu kalau dihitung itu sudah masuk hari berikutnya. Sehingga pembulatan di sini tidak bisa pembulatan turun ya, tapi pembulatannya naik karena jumlah harinya bertambah ya, sudah masuk hari berikutnya. Tapi kalau dihitung pasnya 0,444 hari itu adalah ya, kalau dihitung pasnya ini adalah 44 hari ya, 44 hari lebih 10,6 jam. Jadi pasnya adalah 44 hari lebih 10,6 jam. Nah, jadi dengan voucher seharga 60.000 yang dibeli dapat digunakan untuk menyalakan lampu 5 watt yang jumlahnya ada 2, lampu 10 watt yang jumlahnya ada 3, TV 100 watt 1 dengan waktu nyala seperti pada soal itu di rumah itu selama 44 hari lebih 10,6 jam. Baik, bisa dipahami anak-anak atau para pemirsa? Oke, saya lanjut pada soal berikutnya. Soal yang keempat. Seseorang memanaskan 2 kg air
yang bersuhu 20 derajat Celcius selama 14 menit menggunakan pemanas air dengan daya 600 watt. Jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu air setelah selesai pemanasan? Oke, kita tulis diketahui dulu seperti biasa, biar jelas. Diketahui adalah massa air adalah 2 kg. Kemudian suhu mula-mula, suhunya T0 adalah 20 derajat Celcius. Selama 14 menit, ya, pemanasannya waktunya adalah 14 menit. 14 menit ini kalau dijadikan detik adalah 14 kali 60 sekon. Ya. Atau kalau dihitung 14 kali 60 itu 840 sekon. Ini waktunya. Kemudian pemanas air itu dengan dayanya 600 watt, berarti P sama dengan 600 watt. Jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, C-nya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu air setelah selesai pemanasan? Yang ditanyakan di sini saya tulis ditanyakan adalah T1. Maka jawab T1 itu adalah T0, T mula-mula ditambah delta T. Nah ini. Maka sebelum kita menjawab berapa besarnya T1, kita harus mencari delta T. Oke. Kita jawab pada lembar di yang lain ya. Oke. Seperti nomor 2 tadi, bahwa energi listrik berubah menjadi energi kalor. Karena ini yang ditanyakan T-nya, suhunya, maka kalor saya tulis di sebelah kiri. I sama dengan W. M kali C kali delta T sama dengan P kali T. Oke, masanya tadi adalah 2 kg. C-nya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalikan delta T sama dengan dayanya tadi 600 watt. Dikalikan waktunya adalah 14 menit, yaitu 840 sekon. Maka di sini diperoleh delta T sama dengan ya, 600 watt kali 840 sekon dibagi 2 kg kali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sama dengan, saya coret, maaf ini saya kalikan aja, kan sudah sama dengan ini. 600 watt kali 840 sekon dibagi 840 ya. Oh maaf, untuk yang ini tadi ada salah sedikit, saya hapus sedikit. Tadi 600 watt kali ini adalah 840 ya, tadi kelebihan 01, 840 sekon. Ini 2 kali 4, 2 adalah 84,
sampai 0,2. Nah, ini satuannya adalah kilogram, ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Maka kilogramnya saya coret. Nah, kemudian Joule per derajat Celcius. Ini. Oke, saya hitung di sini. Maka ini saya coret 8400-nya, saya coret dengan ini 8400-nya. Nolnya satu ini saya coret dengan ini, sehingga ketemunya adalah 60 derajat Celcius. Nah, ini Joule sekon, ini Joule ya, Joule ini saya coret ya dengan watt dan sekon. Watt sekon itu Joule. Ya, maka ketemunya 60 derajat Celcius. Jadi saya tulis di sini delta T ketemu 60 derajat Celcius. Maka T1 sekarang bisa dihitung. Jadi rumusnya adalah T0 ditambah delta T. Sehingga T1 itu sama dengan T0-nya tadi adalah 20 derajat Celcius ditambah delta T-nya 60 derajat Celcius. Maka T1 adalah 80 derajat Celcius. Dengan demikian, suhu air setelah dipanaskan sebesar 80 derajat Celcius. Oke, para pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa dipahami, bisa jelas, ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe bagi yang belum, bunyikan lonceng untuk semuanya. Kemudian, jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman ataupun di grup-grup kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.